Baik, perkenalkan saya Ananta Teguh Prakosa dengan NIM 205314192. Yang di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 3, saya mengerjakan soal NIM genap. Yang pertama itu untuk nomor 3, soal yang pertama, keputusan apa yang dibuat dalam kasus tersebut? Jadi keputusan yang dibuat adalah menentukan vendor mana nanti yang akan diberikan kontrak untuk pelayanan dari tiap-tiap bus sekolah dengan kemudian alokasi rute bus yang menggunakan vendor-vendor ini berapanya berbeda agar seluruh rute dapat terlayani dengan biaya total yang paling rendah sekaligus memenuhi semua persyaratan dan batasan yang ada seperti jumlah minimum rute per vendor dan proporsi rute yang bisa dilayani bus milik distrik. Dan pertanyaan yang kedua, data apa yang deskriptif dan atau prediktif yang dibutuhkan untuk membuat alokasi terbaik untuk kasus tersebut. Untuk data deskriptif itu, yang pertama ada daftar rute bus yang harus dilayani. Ini informasi untuk semua rute bus yang perlu dilayani, termasuk tujuan, jarak, waktu tempuh, jumlah siswa yang dilayani pada tiap rute. Data ini menjadi dasar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh vendor. Yang kedua itu ada proposal dari setiap vendor yang berisi harga penawaran per rute. Setiap vendor harus mengajukan penawaran biaya untuk melayani setiap rute tertentu. Data yang berupa harga yang mereka tawarkan untuk menjalankan rute tersebut, yang nantinya akan digunakan untuk membandingkan vendor mana yang memiliki biaya paling efisien. Kemudian yang ketiga itu ada batasan minimum jumlah rute yang harus diambil oleh vendor tertentu. Beberapa vendor menetapkan bahwa mereka harus diberikan minimal sejumlah rute tertentu agar harga atau kontraknya bisa berjalan. Kemudian selanjutnya ada kapasitas dan kemampuan vendor. Di kapasitas dan kemampuan vendor ini mencakup bus milik vendor, jumlah sopir, kemampuan teknis, dan operasional vendor dalam melayani rute tertentu. Lalu ada informasi vendor terkait stabilitas keuangan, ketergantungan, dan ketajaman bisnisnya. Data ini menunjukkan kredibilitas dan resiko setiap vendor, jadi seperti stabilitas keuangan, apakah vendor mampu memenuhi kontrak secara finansial, ketergantungan, seberapa besar tergantungan distrik pada vendor tersebut, dan kemampuan vendor dalam mengelola bisnis dan mempertahankan kualitas layanannya. Itu untuk data yang deskriptif, kemudian ada data prediktif. Yang pertama ada perkiraan biaya operasional di masa depan. Prediksi mengenai perubahan biaya operasional yang mungkin terjadi di masa depan, misalnya karena kenaikan harga bahan bakar, perawatan kendaraan, atau upah sopir. Informasi ini dapat membantu keputusan alokasi yang optimal untuk saat ini. Kemudian prediksi perubahan jumlah siswa atau kebutuhan rute di masa depan. Proyeksi jumlah siswa yang mungkin berubah di tahun berikutnya dan bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi dari kebutuhan rute bus dan jumlah bus yang digunakan untuk distrik sekolah. Lalu untuk nomor 3, kendala atau constraint apa yang mungkin perlu diperhatikan dalam memberikan kontrak untuk suatu rute. Yang pertama itu setiap rute hanya boleh diberikan kepada satu vendor, tidak bisa dibagi-bagi. Lalu semua rute harus dilayani tanpa ada yang terlewat. Vendor milik distrik harus melayani sekitar 30-40% dari total rute, dan vendor tertentu menetapkan jumlah minimum rute yang harus mereka tangani. Kemudian total biaya pemberian kontrak harus minimal mungkin, kemudian batasan operasional lain seperti kapasitas armada vendor, batas waktu pelayanan, dan lain-lain ya akan menjadi pertimbangan pertimbangan tambahan. Dan soal yang keempat, contoh kasus apa lagi yang dapat dimodelkan menggunakan pengambilan keputusan semacam ini? Yang pertama itu ada contoh kasus untuk penjadwalan pengiriman barang. Jadi memiliki perusahaan logistik bisa menentukan rute pengiriman barang agar
biaya yang dikeluarkan itu seminimal mungkin, dan waktu pengirimannya juga bisa tepat waktu. Kalau ada, bisa contoh yang lain, ada peningkatan tenaga kerja atau tenaga medis untuk beberapa lokasi, jadi agar persebaran dari tenaga kerja atau tenaga medis ini merata untuk tiap-tiap daerah. Dan selain itu, mencari cara agar biaya operasionalnya seminimal mungkin dan layanan yang diberikan akan tetap semaksimal mungkin. Baik, jadi sekian dari saya untuk soal ganjil genap dari nomor 3. Terima kasih.